Selamat sore dan salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Suhirman ST, M.Eng, selaku dosen pembimbing dan dosen pengajar Prarancangan Pabrik 2 di Sekolah Teknik Teknologi Fathahillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester Prarancangan Pabrik 2. Pada kesempatan ini, saya, Aries Chandri Huta Barat, dan Berry Mergana Fikri izin mempresentasikan prarancangan pabrik pembuatan 1,3 butadien dari dehidrogenasi butana dengan kapasitas 75.000 ton per tahun. Pada penentuan kapasitas prarancangan pabrik 1,3 butadien, kami menentukan dengan berdasarkan jumlah import pada tahun 2029, di mana kami memperoleh jumlah import pada tahun 2029 sebesar 49.904,328 ton per tahun. Oleh karena itu, untuk kapasitas pabrik yang akan dirancang pada tahun 2029 itu dapat berkisar 100 ton per tahun. Pada kesempatan ini, kami mengambil jumlah kapasitas rancangan pabrik 1,3 butadien dengan 75.000 ton per tahun. Selanjutnya masuk kepada spesifikasi alat. Pada kesempatan ini kami menjelaskan sebagian spesifikasi alat dalam rancangan pabrik yang kami lakukan. Yang pertama, tangki penyimpanan butana dengan kode TK101 pada kondisi operasi dengan temperatur 30 derajat Celcius, tekanan 15 atm pada wujud gas. Adapun bahan konstruksi yang dipakai adalah carbon steel SA 516 grade 70. Pada hasil desainnya, tekanan 18 atm, diameter 42,672 meter, dengan tebal sel 0,248 meter pada kapasitas 24.861,8 meter kubik. Yang kedua adalah tangki penyimpanan 1,3 butadien dengan kode TK102, kondisi operasi pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 15 atm dengan wujud gas. Adapun bahan konstruksinya adalah carbon steel SA516 grade 70 dengan desain tekanan 18 atm, diameter 30,48 meter, tebal sel 0,267 meter, dan kapasitas 11.726,3 meter kubik. Yang ketiga adalah heater atau pemanas dengan kode E101, jumlah 2 unit. Adapun jenisnya adalah cell and tube heat exchanger dengan bahan konstruksi stainless steel 316. Untuk spesifikasi pipa, temperatur fluida dingin yang masuk itu sebesar 90 derajat Celcius dan temperatur fluida dingin yang keluar adalah 120 derajat Celcius. Dengan temperatur fluida panas input atau steam 550 derajat Celcius dan temperatur steam yang keluar adalah 480 derajat Celcius. Yang keempat adalah separator drum dengan kode SD101, kondisi operasi pada suhu 97 derajat Celcius dengan tekanan 15 atm untuk volume 15,05 meter kubik per tangki. Dengan bahan konstruksi stainless steel ASME 167 dengan tipe 316. Adapun untuk dimensi selnya, diameter dalamnya 2,337 meter dan diameter luarnya 2,363 meter
dengan ketinggian 3,506 meter dan tebalnya 0,013 meter. Untuk dimensi headnya, tebal head 0,0191 meter, tinggi headnya 0,4896 meter, dan tinggi total tangki adalah 4,4850 meter. Yang kelima, menara destilasi dengan kode MD101. Untuk kondisi operasinya, untuk temperatur feed 97 derajat Celcius, untuk tekanan 15 atm, untuk temperatur topnya 93 derajat Celcius pada tekanan 15 atm. Dan untuk bottom temperaturnya 120 derajat Celcius pada tekanan 15 atmosfer. Adapun bahan konstruksinya adalah stainless steel 316 dengan desain diameter 2,6 meter dan tinggi 30 meter. Yang keenam adalah pompa transfer feed dengan kode P101A dan B. Untuk spesifikasinya dengan kapasitas 0,006269 meter kubik per second dengan tenaga 189,83 joule per kilogram. Adapun power dari pompa sebesar 0,72 horsepower dengan power motor 0,83 horsepower. Dengan NPS HR-nya 2,21 meter dan NPS HA-nya 1049,37 meter. Adapun untuk bahan konstruksi dari pompa transfer feed adalah commercial steel dengan jenis pompa centrifugal pump, jumlahnya 2 unit operasi. Selanjutnya untuk utilitas. Adapun utilitas yang digunakan pada pabrik 1,3 butadiene yang akan dirancang adalah air. Untuk utilitas air terdiri dari air sanitasi, air umpan boiler, dan air pendingin dengan flow 739.458,96 kg per hour. Kemudian listrik. Listrik di sini dipergunakan untuk sebagai penggerak dari alat-alat proses, sebagai sumber penerangan, dan untuk kebutuhan di laboratorium atau instrumentasi dengan kebutuhan 1244,02 kWh. Yang ketiga, bahan bakar. Bahan bakar di sini dipakai untuk penggerak untuk generator untuk cadangan listrik apabila listrik utama mengalami gangguan dengan jumlah 369,45 liter per hour. Selanjutnya steam. Steam di sini digunakan sebagai pemanas atau heater pada reboiler yang kita gunakan. Adapun jumlahnya sebesar 6.037,34 kg per hour. Sedikit kami akan menjelaskan untuk blok diagram utilitas dari penggunaan air, di mana air sementara ditampung di tangki unit 01, kemudian melalui pompa unit 01 akan dipompakan ke kation exchanger 01, kemudian melewati anion exchanger 01, kemudian disimpan di tangki unit 02, di mana selanjutnya akan dipompakan melalui pompa unit 03 ke tangki unit 03. Pada tangki unit 03 dengan menggunakan pompa unit 04 akan digunakan sebagai air pendingin, baik di cooling water ataupun nanti akan digunakan sebagai pendingin di cooler atau kondenser. Selanjutnya dari pompa unit 3 akan dipompakan ke tangki unit 4. Dari tangki unit 4 akan dipompakan dengan pompa unit 05 ke boiler 01.
Dari boiler 01 akan diperoleh steam dengan menggunakan burner. Adapun steam yang di sini digunakan sebagai media pemanas di exchanger, reboiler atau heater yang kita gunakan pada rancangan pabrik di 1,3 butadiene. Kemudian untuk utilitas air, penggunaan air selanjutnya adalah untuk sanitasi, di mana dengan pompa unit 02 akan dipompakan dari tangki unit 01, dipompakan ke tangki unit 05, kemudian dari tangki unit 05 akan dipompakan ke pompa menggunakan pompa unit 06 untuk keperluan sanitasi di lingkungan pabrik ataupun di office. Demikian untuk penjelasan dari blok diagram utilitas dan spesifikasi alat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Berry Megana Fikri, untuk menjelaskan tentang manajemen perusahaan dan ekonomi teknik dari rancangan pabrik 1,3 butadiene. Ya, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perusahaan. Yang mana manajemen perusahaan kami yaitu pembuatan pabrik 1,3 butadiena. Yang pertama tentang status perusahaan. Di sini perusahaan kami merupakan perusahaan swasta. Tidak merupakan perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, ataupun tidak perusahaan milik pemerintah. Murni adalah perusahaan swasta dan juga berbentuk perseroan terbatas. Yang mana dengan mempertimbangkan bahwa mendirikan suatu pabrik 1,3 butadiena ini membutuhkan investasi yang cukup besar, maka bentuk badan usaha yang dipilih adalah perseroan terbatas. Merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, di mana badan hukum yang kita miliki ini memiliki badan hukum kekayaan dan hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya, yaitu komisaris dan direksi. Untuk berlangsungnya kelangsungan perusahaan lebih terjamin agar perusahaan tidak tergantung pada satu pihak dan lain halnya. Kemudian kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik saham. Selanjutnya pengelolaan perusahaan terpisah dari pemilik saham. Kemudian kemungkinan penambahan modal untuk perluasan lebih mudah. Dan alasan selanjutnya yaitu pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien serta profesional karena pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus, direktur, dan dewan komisaris serta pemegang saham diatur secara lebih jelas. Nah, di sini kami terdapat atau memiliki jumlah karyawan sebanyak 150 karyawan, yang mana jumlah karyawan itu terbagi dalam grup kerja, yaitu 4 grup kerja. Ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Untuk pengelolaan jumlah tenaga kerja berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan. Yang pertama, 150 karyawan itu terbagi atas dewan komisaris 1 orang, direktur 1 orang, kepala bagian 7 orang, kepala seksi 15 orang, dan sekretaris direktur 1 orang. Untuk yang non shift atau daily ya, untuk pengurusan. Dan kemudian untuk karyawan shiftnya ada kepala regu proses 4 orang, ada karyawan proses 24 orang, ada kepala regu lab 4 orang, ada karyawan lab 8 orang, ada kepala regu keamanan 3 orang, ada karyawan keamanan 12 orang, ada kepala regu gedung ada kepala regu gudang 4 orang, ada operator gudang 8 orang, ada kepala regu maintenance 4 orang, ada operator maintenance 8 orang, ada kepala regu utility 4 orang, ada operator utility ada 8 orang. Kemudian untuk daily atau karyawan non shift ada karyawan K3 ada 2 orang, bagian pembelian atau purchase 2 orang, driver atau supir 6 orang, bagian penjualan 2 orang, atau sales, bagian accounting ada 3 orang,
bagian GA atau pengurusan rumah tangga, General Affair ada 2 orang, bagian ekspedisi ada 2 orang, bagian CSR ada 2 orang, untuk bagian rekrutmen ada 3 orang, untuk customer service atau CS ada 2 orang, untuk bagian healthcare kesehatan ada dokter 1 orang, ada perawat 2 orang, dan ada cleaning service 5 orang. Total jadi ada 150 orang karyawan yang beroperasi di perusahaan kami, yaitu pembuatan 1,3 buta DNA. Lalu untuk jam operasionalnya sendiri, di sini kami beroperasi 24 jam per hari atau non-stop, yang mana dalam per tahun 330 hari dalam setahun. Di sini terbagi atas grup A, grup B, grup C, dan grup D, yang merupakan grup kerja 1 yaitu grup A, grup kerja 2 yaitu grup B, grup kerja 3 yaitu grup C, dan grup kerja 4 yaitu grup D. Yang mana kerja shiftnya, sistem kerja ini merupakan untuk hari kerja unit produksi adalah hari Senin sampai hari Minggu, guna menjaga kelancaran proses produksi serta mekanisme administrasi dan pemasaran waktu kerja diatur dalam sistem shift dan non-shift. Untuk sistem shiftnya sendiri, jadwal kerja shift yang dilakukan secara bergilir berlaku bagi karyawan pada unit produksi adalah 5 hari kerja setiap shift. Pembagian kerja karyawan dibagi dalam 4 grup dan 3 shift yang dipimpin oleh ketuanya masing-masing. Yang mana jadwal kerja shiftnya untuk shift 1 dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Untuk shift 2 dari jam 3 sore berakhir di jam 11 malam. Dan untuk shift 3 dimulai dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Kemudian untuk jadwal kerja non-shiftnya terbagi dari Senin sampai Kamis, yaitu pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian jam istirahat di pukul 12 siang sampai jam 13 siang atau jam 1 siang. Dan untuk di hari Jumat, karena terpotong untuk sholat Jumat, maka akan kami majukan untuk jadwal masuknya itu di pukul 7.30 pagi dan jam kerja pulangnya tetap di jam 5 sore. Untuk jam istirahatnya kami majukan di jam 11.30 siang hingga jam 1 siang. Kemudian untuk unit keamanan atau security, jam kerjanya shift. Kita gunakan jam kerjanya di jam kerja shift 1-nya di jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Untuk shift 2-nya di jam 2 siang hingga jam 10 malam. Untuk di shift 3-nya di jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Kemudian ini merupakan bagian struktur organisasi perusahaan dari pabrik 1,3 buta DNA milik kami. Yang mana di sini terdapat struktur yang paling atas, yaitu merupakan RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana rapat ini diatur sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam akte pendirian perusahaan, umumnya 1 kali dalam setahun ya. Lalu Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan badan tertinggi dalam PT kami, yang mana di sini bertugas untuk mengangkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, serta memutuskan kebijakan umum yang harus dijalankan oleh perusahaan. Dalam RUPS juga ada dibahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kerja. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi yang selanjutnya akan dijalankan. Kemudian turun ke bawah, di sini ada Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris ini diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan ini bertugas untuk membina dan mengawasi Dewan Direksi agar tidak merugikan perusahaan dan menjalankan kebijakan umum yang telah ditetapkan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberikan petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS. Kemudian berseberangan dengan Dewan Komisaris, bersebelahan yaitu ada direktur, yang mana direktur diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Direktur merupakan penanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan umum perusahaan yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur membawahi beberapa kepala bagian atau kabak,
yang terdiri dari kabak produksi, kabak keuangan, kabak human resource, kabak marketing, kabak general affair, kabak PPIC, dan kabak engineering. Serta di samping direktur ada sekretaris. Untuk mencapai efisiensi perusahaan yang tinggi, maka diperlukan struktur organisasi yang baik, seperti yang kami lakukan ini, yang mana struktur organisasi ini dapat menentukan kelancaran aktivitas perusahaan sehari-hari dalam memperoleh laba yang maksimal, dapat memproduksi secara kontinu atau berkesinambungan, dan dapat berkembang. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kabak atau kepala bagian yang dibawahi langsung oleh direktur, yaitu kabak bagian produksi terdiri dari kepala seksi proses, ada kepala seksi laboratorium, dan ada kepala seksi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada kabak keuangan membawahi kepala seksi akunting, lalu ada kabak human resource membawahi kepala seksi rekrutmen dan kepala seksi training. Lalu ada kabak marketing membawahi kepala seksi penjualan. Lalu ada kabak general affair membawahi kepala seksi keamanan dan kepala seksi umum. Lalu ada kabak PPIC membawahi kepala seksi warehouse, kepala seksi penjadwalan, kepala seksi pembelian, dan kepala seksi ekspedisi. Lalu ada kabak engineering membawahi kepala seksi maintenance dan membawahi kepala seksi utilitas. Untuk kepala bagian produksi sendiri, di sini saya dapat menjelaskan, yaitu sebagai tugasnya, yang mana melaksanakan tugasnya, kepala bagian produksi mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijaksanaan teknik operasi pabrik dan mengawasi kesinambungan operasional pabrik. Lalu ada kepala bagian engineering di sini, yang mana dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian engineering mempunyai wewenang untuk mengawasi kesinambungan operasional pabrik. Kabak engineering mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi produksi selama proses berlangsung. Lalu ada kabak human resource. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian human resource mempunyai wewenang untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan perusahaan, dan di sini membawahi seksi kepegawaian yang bertugas untuk penerimaan karyawan dan mengadakan pembinaan technical training serta pemutusan hubungan kerja. Memberi pelatihan dan pendidikan kepada para karyawan perusahaan, menangani masalah-masalah yang timbul dari para karyawan yang berkenaan dengan perusahaan, mengatur segala hal yang berkenaan dengan kepegawaian seperti pengaturan jadwal kerja, cuti karyawan, dan lain-lain. Lalu ada kepala bagian PPIC, yaitu Production Planning dan Inventory Control, yang mana dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian PPIC ini mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengecekan mutu hasil produksi. Kepala bagian PPIC ini mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi pembelian terhadap bahan baku, melakukan pengecekan harga pembelian bahan baku, menetapkan serta menentukan penyebaran dan penyaluran barang-barang produk sehingga jalur distribusi lancar, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, menentukan daerah pemasaran hasil produksi, melakukan pengenalan kepada masyarakat melalui promosi hasil produksi, dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan perusahaan terkait dan hubungan dengan masyarakat sebagai konsumen. Lalu ada kepala bagian General Affair. Di sini memiliki tugas mempunyai wewenang untuk melaksanakan tata laksana seluruh unsur dalam organisasi, seperti memberikan pelayanan bagi semua unsur dalam organisasi di bidang kesejahteraan, fasilitas kesehatan, dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan dan keluarganya. Lalu ada kepala bagian keuangan. Di sini melaksanakan tugas kepala bagian keuangan, yaitu mempunyai wewenang untuk merencanakan anggaran belanja dan pendapatan perusahaan. Kabak keuangan memiliki wewenang, yaitu untuk mengawasi dan mengatur setiap pengeluaran untuk pembelian bahan baku dan pemasukan dari penjualan produk.
mengatur dan melakukan pembayaran gaji karyawan, mencocokkan hasil pengolahan data dengan keuangan yang terdapat di bagian keuangan, melakukan pengolahan data seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan. Lalu ada kepala bagian marketing atau kabak marketing. Di sini tugasnya yaitu mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengecekan mutu hasil produksi. Untuk kabak marketing yaitu di sini melakukan untuk menentukan daerah pemasaran hasil produksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan pengenalan kepada masyarakat melalui promosi hasil produksi dengan persetujuan direktur utama, meningkatkan kerjasama yang baik dengan perusahaan terkait dan hubungan dengan masyarakat sebagai konsumen. Itulah fungsi-fungsi dari seluruh kabak yang kami miliki dalam perusahaan kami, pabrik 1,3 Buta DNA. Dan satu lagi ada fungsi sekretaris di sini, yaitu bertugas sebagai asisten dari direktur langsung dengan lingkup kerja seperti menyusun agenda kegiatan berupa rapat atau pertemuan bisnis, sebagai notulis dalam rapat dan pertemuan-pertemuan formal yang diadakan, mengatur surat menyurat yang berhubungan dengan kepentingan dan kegiatan perusahaan. Dan untuk sistem pengupahan, di sini kami memberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran transportasi, tunjangan shift, tunjangan kesehatan. Lalu untuk jaminan sosial dan kesejahteraan, kita menggunakan program BPJS dari pemerintah. Serta ada asuransi eksternal yang menjalin kerjasama dengan perusahaan kami. Lalu selanjutnya di sini mengenai yang akan kami bahas yaitu mengenai analisa kelayakan ekonomi yang ada di perusahaan kami. Untuk persentasenya belum selesai, sebelumnya belum selesai untuk kami hitung. Namun di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai analisa kelayakan ekonomi, yaitu di mana dalam perencanaan pabrik 1,3 Buta DNA ini dibuat atau memperoleh gambaran kelayakan suatu penanaman modal dalam suatu kegiatan produksi, yang mana di sini terdapat nilai fixed capital investment atau investasi modal tetap, dan juga nilai working capital investment atau total modal investasi, yang mana fixed capital investment ini merupakan investasi modal tetap yang ada dalam perusahaan kami yang kemudian merujuk pada total modal investasi atau working capital investment ini. Nanti akan ada hasil dari perhitungan tersebut yang mana akan terpresentasi dalam tabel ini, kemudian akan terpresentasi dalam bentuk ROI dan POT, dan juga BEP dan SDP. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa rinciannya atau pengertiannya, seperti ROI. Apakah yang dimaksud dengan ROI ini? Yaitu merupakan return of investment, adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dan juga kerugian dari suatu investasi. Jadi secara sederhana, perusahaan 1,3 Buta DNA ini ROI-nya dapat diartikan sebagai persentase profit atau keuntungan dari pabrik kami yang bisa didapat dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Semakin tinggi nilai ROI-nya, maka semakin menguntungkan investasi tersebut. Return of investment atau ROI adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas atau rasio keuntungan yang ditujukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan guna menghasilkan keuntungan. Jadi parameter ROI ini juga sangat penting bagi perusahaan kami, yaitu pabrik 1,3 Buta DNA ini, dalam mengukur keberhasilan perusahaan kami ya. Dapat membantu perusahaan untuk mengukur peningkatan penjualan, peningkatan pelanggan, atau meningkatkan brand awareness, dan juga biaya yang dikeluarkan dapat berupa biaya produksi, biaya pemasaran, atau biaya operasional lainnya. Di sini terdapat ROI sebelum pajak, nanti akan ada persentasenya nilai berapa, lalu ada ROI setelah pajak, lalu ada di sini penjelasan mengenai POT.
Nah, untuk POT sendiri yaitu payout time adalah lama pengembalian modal dari FCI atau Fixed Capital Investment dan bunga dari TCI, Total Capital Investment. Yaitu dalam pabrik kami 1,3 Butadina itu dapat ditentukan layak didirikan apabila nilai POT-nya atau payout time-nya kurang dari setengah dari umur pabrik. Lama pengembalian modal dapat ditentukan dengan persamaan POT atau payout time-nya dengan rumus fixed capital investment ditambah bunga dari total capital investment. Lalu dibagi dengan annual cash flow-nya. Lalu akan didapatkan nilai POT-nya, payout time atau nilai pengembalian modal atau nilai lama pengembalian modalnya. Lalu di sini ada BEP, break even point. Yang mana di sini BEP sendiri yaitu titik impas adalah persen kapasitas produksi di mana nilai total penjualan bersih sama dengan nilai total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Di sini nanti juga ada nilai SDP atau shutdown point. Nah, nilai shutdown point ini yaitu nilai minimal untuk pabrik beresiko rendah, adalah titik minimal kapasitas pabrik yang masih bisa beroperasi. Shutdown point ini digunakan untuk mengetahui kapan pabrik harus berhenti beroperasi agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar. Lalu dari hasil presentasi ini akan dibuatkan tabel analisa kelayakan ekonomi, yaitu berupa grafik hasil analisis ekonomi. Nanti akan diketahui atau diperoleh angka yaitu nilai dari BEP dan SDP-nya. Untuk nilai BEP-nya, sendiri akan diperoleh nanti dari hasil perhitungan kalkulasi analisa kelayakan ekonomi ini, dan juga akan diperoleh nilai atau persen dari SDP dalam bentuk persen masing-masing, dan nilai BEP-nya ini menjadi syarat layak didirikan pabrik 1,3 Butadina ini jika terjadi di antara range antara 20% sampai antara range 20% hingga 40% untuk nilai BEP-nya sendiri. Akan diperoleh di angka persen di sini nanti, maka akan bertemu dengan titik SDP yaitu berkisar di antara 20 sampai 30% minimal agar pabrik ini layak didirikan, yaitu untuk memenuhi agar SDP ini sebagai titik untuk mengetahui kapan pabrik harus berhenti beroperasi agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar. Nah, dari sini kita dapat memperoleh atau mengambil kesimpulan pabrik ini layak didirikan atau tidak dari nilai analisa kelayakan ekonomi yang saya jabarkan tadi seperti yang ditampilkan di layar ini. Nah, mungkin banyak sekali kekurangan yang dari presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf, kami sudah melakukan dengan waktu yang kami bisa lakukan, yang kami bisa berikan. Semoga nanti ke depannya kami akan memperbaiki jauh lebih baik lagi untuk pelaporan dan presentasi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah perancangan pabrik kimia 2 ini. Terima kasih sebelumnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.